Teorema 2.23. Bukti kita akan membuktikannya. Misalkan A dan B berada di L yang berjarak sama dari L aksen. Dan misalkan A aksen dan B aksen adalah kaki tegak lurus dari A dan B untuk L aksen. Seperti pada gambar. Adanya garis tegak lurus berdasarkan teorema 2.21 untuk menunjukkan bahwa garis tegak lurus merupakan jarak terpendek antara L dan L aksen. Pilih sembarang titik C pada L, dan misalkan C aksen menjadi kaki yang tegak lurus dari C ke L aksen. Jadi MM aksen C adalah segi 4 Lambert, dan dengan teorema 2.20, sisi C aksen lebih besar dari MM aksen. Berikutnya kita akan buktikan teorema 2.24. Kita tahu bahwa jika L dan L aksen memiliki garis tegak lurus persekutuan yaitu MM aksen, maka L sejajar dengan L aksen berdasarkan teorema 2.1. Kita juga tahu MM aksen itu tunggal karena jika tidak, kita akan memiliki persegi panjang. Akan ditunjukkan bahwa A dan B berjarak sama dengan L aksen seperti yang di atas. Gambar 2.20 dengan SAS segitiga AMM aksen dan BMM aksen kongruen, dan oleh postulat AAS segitiga AA aksen M aksen dan B aksen M aksen adalah kongruen. Jadi segmen A aksen dan BB aksen kongruen. Kita akan buktikan teorema 2.25. Diberikan situasi yang dinyatakan jika A dan antara M dan B, misalkan A aksen dan B aksen menjadi kaki tegak lurus dari A dan B untuk L aksen, dan pertimbangkan segi 4 sachieri ABB aksen A aksen. Pada gambar kita ketahui bahwa sudut MA aksen dan ABB aksen lancip. Jadi A aksen dan AB adalah tumpul, dan karena itu lebih besar dari ABB aksen. Dengan teorema 2.22, sisi BB aksen lebih dari AA aksen dan lebih jauh dari L aksen daripada AA. Jika M adalah antara A dan B, maka ada titik tunggal C pada segmen MB, sedemikian sehingga M adalah titik tengah segmen AC. Misalkan C ada menjadi kaki tegak lurus dari C ke L aksen, terapkan teorema 2.2 untuk segi 4 CBB aksen, C aksen, dan fakta bahwa C aksen kongruen AA aksen, dan kita memiliki teorema. Kita lanjut pada definisi. Dua garis yang memiliki sebuah garis tegak lurus persekutuan dikatakan saling sejajar divergen. Hal ini juga biasanya berlaku untuk garis yang disebut ultra paralel atau super paralel. Sebuah gambar intuitif garis ultra paralel ditujukan pada gambar 2.20. Garis sejajar divergen. Teorema 2.26. Jika ada dua garis dipotong oleh garis melintang sehingga sudut dalam berseberangan kongruen, maka garisnya adalah sejajar. Teorema 2.27. Nah, kita akan buktikan diberikan garis L dan P tidak pada L dengan Q tegak lurus dari P ke L. Misalkan M adalah garis tegak lurus terhadap PQ pada titik P, garis M sejajar dengan L, dan sigma merupakan sebuah titik pada M di sebelah kiri P. Perhatikan segmen SQ. Misalkan poin pada garis SQ sedemikian rupa sehingga sinar PT memenuhi L dan sigma aksen komplement dari sigma. Kita bisa lihat bahwa jika T pada SQ adalah bagian dari sigma, kemudian semua segmen TQ di sigma. Jelas S adalah bagian dari sigma aksen, jadi sigma aksen tidak kosong. Harus ada titik X yang unik pada segmen SQ, sehingga semua titik di XQ termasuk segmen terbuka milik S, dan semua titik pada segmen terbuka SS ke sigma aksen PX adalah sinar kita cari. Mudah untuk menunjukkan bahwa PX tidak bertemu L. Misalkan PX tidak bertemu L di A, maka kita dapat memilih titik B pada L sedemikian sehingga A berada antara B dan Q, dan sinar
PB bertemu L namun memotong bagian XS yang terbuka dengan kontradiksi yang kita ketahui tentang X. Jadi PX tidak bisa bertemu L. Bisa menemukan X di sebelah kanan PQ dengan cara yang sama. Dan semua yang masih ada ditunjukkan bahwa sudut QPX dan QPX aksen kongruen. Asumsikan bahwa mereka tidak kongruen dan sudut QPX lebih dari QPX aksen. Pilihlah Y di sisi yang sama dengan PQ seperti X demikian rupa sehingga sudut QPY kongruen QPX aksen. Pada gambar 2.25 di bawah. PY akan memotong L di A. Ada titik unik A aksen pada L sedemikian sehingga Q adalah titik tengah segmen A aksen dengan SAS. Segitiga PAQ kongruen PA aksen Q dan sudut A aksen PQ kongruen APQ kongruen X aksen PX aksen dan A aksen terletak pada PX aksen. Ini merupakan kontradiksi. Jadi sudut QPX dan QPX aksen kongruen QED. Kita akan buktikan definisi ini. Garis-garis ini terkadang disebut asimptotik sejajar. Kami akan menyatakan beberapa fakta yang cukup intuitif. Di sini tentang membatasi kesejajaran tanpa bukti. Pertama, membatasi paralelisme bersifat simetris, yaitu jika garis L membatasi garis sejajar dari P ke baris M dan titik Q ada di M, maka M adalah pembatas garis sejajar dari Q ke L pada persamaan yang memiliki arah sama. Kedua, membatasi paralelisme adalah transitif jika titik P dan Q dan R terletak pada garis L, M, dan N masing-masing dan L membatasi paralel dari P ke M dan membatasi paralel dari Q ke N ke arah yang sama, maka L ada paralel pembatas dari P ke N ke arah itu. Ketiga, jika garis L membatasi paralel dari P ke M dan titik Q juga ada di L, maka L sejajar dengan membatasi Q ke M ke arah yang sama. Oke, perhatikan pada definisi bahwa P pada D adalah fungsi dari D saja. Jadi untuk setiap titik pada garis tertentu D dari garis apapun, sudut paralelisme sama juga. P pada D adalah sudut lancip D untuk semu yang mendekati 90 derajat sebagai D mendekati 0. D mendekati 0 derajat, D mendekati tak terhingga. Ini tidak jelas kebenarannya dan kita akan membuktikannya di bab 5. Saat kita menurunkan formula untuk P pada D, ini intuitif dan benar bahwa sebuah titik pada saya bergerak sepanjang saya ke arah lurus. Jaraknya dari M menjadi lebih kecil dan saat bergerak ke arah lain jaraknya memanjang. Jadi membatasi kesejajaran mendekati satu sama lain dalam satu arah dan menyimpang di sisi lain. Ini membedakan mereka dari paralel yang berbeda. Kita bisa menunjukkannya pendekatan asimptotik satu sama lain dan menyimpang ke tak terhingga. Misalkan kita teorema 2.28 membatasi kesejajaran yang satu dengan yang lain pada jarak dari kesejajaran menyimpang tanpa batas di sisi lain dan jarak dari satu ke yang lain bernilai positif. Nah, definisinya sebuah segitiga yang mempunyai satu atau lebih titik sudut tak terhingga. Sebuah titik ideal adalah segitiga asimptot tunggal, ganda, dan triple. Segitiga asimptot berturut-turut mempunyai 1, 2, dan 3 titik sudut yang tak terhingga. Kita akan buktikan teorema 2.29. Andaikan kita diberi AB, sigma, dan PQ, omega keduanya segitiga asimptot, sedemikian sehingga pasangan sudut AB, sigma, dan PQ, omega, dan BA, sigma, dan PQP, omega sama besar. Misalkan A aksen dan P aksen kaki-kaki tegak lurus berturut-turut A dan P ke B, sigma, dan Q, omega. Andaikan ruas garis AB lebih dari PQ, maka A aksen lebih dari PP aksen. Misalkan C pada ruas garis AB sedemikian BC sama dengan PQ. Dan misalkan C aksen kaki tegak lurus dari C ke B sigma karena sudut-sudut sisi, maka C aksen sama dengan PP aksen dan kurang dari A aksen.
Karena A aksen lebih dari PP aksen dan karena A sigma asimtot dengan B sigma, kita dapat mencari titik tunggal D di A sigma sedemikian sehingga PP aksen sama dengan D aksen, di mana D aksen adalah kaki tegak lurus dari D ke B sigma. Lihat gambar 2.9, sudut DD sigma dengan D dengan P aksen P omega dengan memilih titik E pada sinar DB. Sedemikian hingga D aksen E sama dengan P aksen Q. Kita dapatkan sehingga segitiga DD aksen E kongruen PP aksen Q dan sudut DED aksen kongruen PQP aksen kongruen ABDA aksen. AB sejajar dengan DE menurut teorema 2.1 dan ADEB adalah segi 4 dengan jumlah sudut 360 derajat. Ini kontradiksi dengan akibat 2.18, jadi AB sama dengan PQ. Teorema 2.30, garis tertutup diberikan dua garis berpotongan terdapat sebuah garis ketiga yang sejajar terbatas ke masing-masing garis yang diberikan dengan arah yang berlawanan. Lanjut pada definisi, dipunyai sudut ABC garis yang melalui sudut dalam dan sejajar terbatas kedua sinar BA dan BC adalah garis tertutup dari sudut ABC. Lanjut, lingkaran dalam segitiga dan lingkaran luar segitiga. Diawali dengan teorema 2.31, di dalam segitiga sebarang dapat dilukis sebuah lingkaran yang menyinggung di ketiga sisi-sisinya. Teorema 2.32, dipunyai segitiga sebarang, garis sumbu ketiga sisinya memotong di titik yang sama, saling terbatas sejajar atau sejajar divergen, dan memberikan garis tegak lurus persekutuan. Buktinya, misalkan kita punya segitiga ABC dengan L dan M, garis sumbu dengan ruas garis AB dan BC. Kasus pertama, andaikan L berpotongan dengan M di O, kita harus menunjukkan bahwa garis sumbu AC melalui O karena sisi sudut sisi kita dapatkan melihat bahwa A, O, B, O, dan CO semua sama panjang. Jadi segitiga AOC sama kaki. Jadi garis tegak lurus dari O ke AC akan membagi AC dengan HL sama dan kenyataan bahwa garis sumbu dari AC tunggal melalui O. Kasus 2, misalkan L dan M sejajar divergen dengan garis tegak lurus persekutuan P. Kita harus menunjukkan bahwa garis sumbu dari AC tegak lurus juga ke P. Tarik tegak lurus AA aksen dan BB aksen dan CC aksen dari A, B, C, dan C ke P. Dan misalkan L memotong AB dan P berturut-turut di L dan L aksen, dan M memotong BC dan P berturut-turut di M dan M aksen. Karena sisi sudut sisi segitiga AL aksen L dan BL aksen L kongruen, jadi ruas garis AL aksen sama dengan BL aksen. Dan sudut AL aksen L dan sama dengan BL aksen L. Dengan pengurangan sudut, kita punya sudut AL aksen A aksen sama dengan BL aksen B aksen. Dan karena sudut-sudut sisi segitiga AL aksen A aksen kongruen BL aksen B aksen, ini memberi kita A aksen sama dengan BB aksen dengan alasan yang sama. BB aksen sama dengan CC aksen. ACC aksen A aksen adalah segi 4 saseri, dan ruas garis yang menghubungkan pertengahan A aksen C aksen dan AC tegak lurus pada keduanya, dan oleh karenanya garis sumbu dari sisi AC tegak lurus ke P. Kasus 3, jika L dan M sejajar terbatas, garis sumbu AC menjadi apa saja selain daripada garis sejajar terbatas ke keduanya dan bertentangan dengan salah satu dari kedua kasus pertama, dan kita telah membuktikan teorema ini. Kita akan melihat lagi sifat-sifat segitiga dan lingkaran pada geometri hyperbolik. Sebelum kita melakukannya, namun kita akan memperkenalkan beberapa model geometri hyperbolik yang telah kita
pelajari sejajar abstrak sejauh ini. Model ini akan memungkinkan kita untuk memvisualisasikan sifat-sifat non-Euclidean geometri jauh lebih jelas.